Barang siapa yang mati, dia meninggal dunia, kemudian dia punya hutang, maka di akhirat sana nggak ada dinar, nggak ada dirham, nggak bisa dia bayar pakai duit. Namun dia bayar pakai pahala kebaikan, yang pahala dia akan diberikan kepada orang yang menghutanginya di dunia. Kalau pahala dia habis, hasayiat, keburukan orang yang menghutanginya, dosa-dosanya akan dia transfer kepada dia. Sehingga dia bangkrut, merugi, celaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibu-ibu azanullah yakunna, hari ini ya pagi ini insyaallah kajian kita sebagaimana yang telah diumumkan, yaitu tentang hutang, yaitu adab-adab berhutang serta fikihnya. Dan di dalam Islam itu diatur karena agama kita adalah agama yang sempurna dan tidak ada agama dari agama-agama kekufuran yang ada yang bisa menandingi kesempurnaan Islam. Interaksi kita dengan sesama manusia diatur hukumnya oleh syariat. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial yang berinteraksi satu sama lain, maka tentu tidak lepas dari yang namanya muamalah hutang. Apakah menghutangi atau berhutang? Kekencengan. Ya. Dan konsep Islam dalam hutang itu tidak bermudah-mudah. Yaitu hutang itu dilakukan ketika kebutuhan mendesak, bukan menturuti kemauan, padahal itu bukan kebutuhan. Bedakan antara kemauan dan kebutuhan. Ya, makanya dalam madhab Syafi'i atau madhab fikih para ulama disebutkan wa yahrumu al-ikhtirat ala ghairil muttarri illam yarju al-wafa. Maka haram berhutang bagi selain orang yang tidak kondisi mendesak tadi. Apalagi dia memang tidak memiliki keinginan untuk melunasi, tidak memiliki potensi untuk melunasi. Maka kapan kita berhutang? Ketika kondisi mendesak dan kita memiliki potensi untuk membayar, apalagi kalau disertai jaminan. Nah, mengenai jaminan nanti ada pembahasan di pembahasan ar-rahan, jaminan. Tapi kita fokus di al-qard atau ad-dain, yaitu hutang. Bahkan kita berhutang wajib berhutang. Kapan itu wajib? Idza kana lidarurah. Apabila memang kondisinya sangat darurat seperti menjaga jiwa. Kita membawa anak kita, keluarga kita ke rumah sakit, kalau tidak dibawa nanti mati. Ya, sementara di rumah sakit sebagaimana yang kita ketahui dia mesti membayar. Kita tidak punya uang, maka mesti berhutang, dan kemestian berhutang wajib. Kemestian berhutang di sini wajib. Paham ya? Beda dengan tadi yang pertama, yang dia tidak mendesak hanya karena kemauan, dia berhutang. Dengan berhutangnya saja dia, apalagi dia tidak ada keinginan untuk membayar, itu dia sudah berdosa. Makanya jangan berhutang pada kondisi yang bukan mendesak. Kalau kemauan, semua orang mau. Ganti motor, ganti mobil, ganti HP. Ya, masa berhutang? Emangnya kebutuhan mendesak apa? Kecuali motornya sudah rusak, tidak layak guna. Mobilnya sudah rusak, tidak layak guna.
dan dia aktivitas mesti menggunakan kendaraan tersebut, dan dia punya potensi untuk membayar, maka boleh dia berhutang dengan catatan bukan di lembaga riba, di bank konvensional, di rentenir, lintah darat, apalagi pinjol. Kalau ada yang bilang, saya korban pinjol. Korban? Enggak, Anda pelaku. Loh, saya kan ini minjemnya 10 juta, ditagihnya 30 juta. Sekarang bunganya numpuk jadi 60 juta. Anda pelaku. Disebutkan oleh sahabat, la'ana Rasulullah SAW akila riba, wa mukilahu, wa katibahu, wa syahidaihi, wa qalahum sawa'un. Nabi kata sahabat, Rasulullah SAW melaknat pertama pemakan riba, rentenirnya, lintah daratnya, bank konvensionalnya, pinjolnya. Yang kedua, wa mukilahu, nasabahnya yang minjem ke dia. Yang ketiga, dua saksinya. Yang keempat, juru tulisnya. Ini 4. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, nasabahnya, dua saksinya, dan juru tulisnya. Maka orang yang bekerja di lembaga riba, kerja di mana, Neng? Jadi admin. Di mana? Pinjol. Haram. Haram. Ta'awun 'alal ismi wal udwan. Ini tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Resign, keluar. Enggak boleh. Jadi 4 ini kata Nabi, hum sawaun, mereka semua sama dalam dosa. Jadi jangan lagi beralibi saya korban pinjam, tidak, Anda pelaku. Makanya kalau mau minjam bukan ke tempat-tempat riba. Banyak orang dia pinjam anggunannya apa? Sertifikat rumah yang harganya 2-3 miliar. Minjam duitnya berapa? 400-500 juta buat modal usaha. Bunganya sekian persen, tenor, wah segala macam. Berjalannya waktu bunganya terus. Akhirnya sekian tahun dia mesti melunasi. Minjam 400 juta, tiba-tiba mesti bayar 1,2 miliar. Rumahnya seharga 3 miliar. Nggak sanggup. Akhirnya rumahnya disita oleh bank. Ada apa banyak? Banyak. Nah ini. Baik. Makanya kalau mau minjem bukan ke lembaga riba, tetapi ke orang yang memiliki kemampuan finansial. Tapi nggak percaya sama saya. Nah, makanya kita bangun kepercayaan untuk bayar hutang. Ini enggak. Pas mau minjem aja udah niat gak mau bayar. Gimana ini? Nabi sabdakan, kata Nabi, man tadayyana dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaqiyahu iyyahu laqiyallaha sariqan. Siapa yang meminjam hutang, minjam duit, dia berhutang, kemudian dia sudah bertekad gak mau bayar, maka dia akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan statusnya maling, pencuri, garong, rampok, status dia itu. Ya. Makanya kalau berhutang itu hati-hati ya. Dan juga perhatikan di sini jamaah sekalian, kalau ada di antara kita orang yang katanya udah ngaji, tapi kok sama muamalah hutang menggampangkan. Dalam artian menggampangkan bukan gampang bayar, gampang kabur. Kalau gampang bayar, alhamdulillah. Ini gampang kabur, gampang blokir, gampang marah-marah. Ini orang, wah katanya pengajian, entah ngaji apa yang dia ngaji. Karena kalau orang dia ngaji betul, masalah hutang, keimanan dia kepada hari akhirat itu akan bangkit. Nabi sabdakan, man mata wa alaihi dainun laisa thamma dinarun wala dirham walakin al hasanat wassayiat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mati, dia meninggal dunia, kemudian dia punya hutang.
Maka di akhirat sana nggak ada dinar, nggak ada dirham, nggak bisa dia bayar pakai duit. Namun dia bayar pakai pahala kebaikan, yang pahala dia akan diberikan kepada orang yang menghutanginya di dunia. Kalau pahala dia habis, hasayiat, keburukan orang yang menghutanginya, dosa-dosanya akan dia transfer kepada dia. Sehingga dia bangkrut, merugi, celaka. Maka orang yang beriman pada hari akhir memperhatikan hal ini. Nabi sabdakan sampai beliau bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau anna rajulan qutila fi sabilillah summa uhya summa qutila maratain wa alaihi dainun ma dakhala jannah hatta yuqda anhu dainuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang, ya setelah Nabi bersumpah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi, lau anna rajulan qutila fisabilillah, seandainya seseorang terbunuh di jalan Allah, dia berperang jihad, ini mati syahid, kemudian dia dihidupkan lagi, dia berperang lagi, mati lagi 2 kali, wa alaihi dainun, tapi dia punya hutang, ma dakhalal jannah hatta yuqda anhu dainuh, dia enggak bisa masuk surga hingga hutangnya dilunasi. Kita mau bawa apa ke akhirat? Mati syahid enggak? Perang di jalan Allah fisabilillah juga enggak. Terus tiba-tiba mau kabur dari hutang, terus modal apa? Di akhirat memangnya katanya beriman sama akhirat. Makanya kalau orang yang beriman ketika dia berhutang, terpaksa berhutang, terpaksa ya, mendesak, dia enggak aman di siang hari. Gelisah di malam hari. Itu ciri orang yang beriman. Tapi kalau orang yang imannya kurang, utangnya banyak, menumpuk, oh slow-slow aja dia. Kulineran sama temennya, pelesiran, foto-foto, upload, nggak ada masalah. Ini orang imannya gimana? Nabi sabdakan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian buat diri kalian itu menjadi takut setelah kalian mendapatkan keamanan. Kata para sahabat, apa yang membuat jiwa diri kita takut wahai Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ad-dain, hutang. Maka orang yang keimanannya benar kepada akhirat, ketika dia punya hutang, gelisah, resah, takut. Takut, resah, gelisah dari apa? Dari tidak mampu bayar, kemudian di akhirat dia akan celaka. Itu orang yang beriman. Tapi punya perasaan ini aja, juga nggak menyelamatkan ibu-ibu, nggak menyelamatkan juga. Aduh, saya ada punya hutang banyak banget. Gelisah, udah slow aja. Gimana mau slow di akhirat? Apakah dengan perasaan itu menyelamatkan juga? Enggak juga. Sampai dibayar. Apalagi yang slow, santai, happy, tanpa beban ketika hutangnya bertumpuk. Dia jalan-jalan, pelesiran, makan-makan, kulineran, foto-foto, segala macam. Berangkat umroh. Perhatikan ya, di kitab-kitab fikih dibahas. Seandainya seorang turun namanya sekarang berangkat haji bulan April besok. Haji reguler. Ibu, namanya keluar nih sama suaminya. Alhamdulillah penantian panjang. Tapi punya utang sama orang lain. Mesti ngelunasin berdua 50 juta misalkan. Misal ya, ngelunasin 50 juta. Karena DP-nya juga di 50 juta, 25 satu orang. Ngelunasin 50. Ya, berdua. Punya hutang 50. Dia nggak boleh berangkat sampai dia dapat izin dan restu dari orang yang menghutanginya. Datang dia, Pak, saya punya hutang sama Bapak 50 juta. Kemungkinan bulan April saya bisa bayar, ada THR nih. Tapi nama saya turun nih. Tahun ini nih, setelah penantian panjang. Sekian belas tahun. Kalau saya nunggu lagi sampai kapan ini?
Kalau yang menghutanginya bilang, oh nehi, nggak bisa, bayar. Hah? Maka dia nggak boleh berangkat, dia wajib bayar. Kenapa demikian? Karena dia tidak digolongkan sebagai mustati', orang yang mampu haji. Karena mampu haji Allah sebutkan, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi manusia untuk Allah haji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu ada sabil. Apa itu sabil kata para ulama? Az-zat wa rahilah. Yaitu bekal dan punya kendaraan, punya tiket, punya paspor, punya bekal. Ketika duitnya habis buat bayar hutang, berarti dia dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu. Ini haji yang rukun kelima dalam rukun Islam. Apalagi berangkat umrah, bayar dulu hutang. Saya bisa sih bayar, tapi ya nanti dulu orangnya juga cincai. Hati-hati. Nabi sabdakan alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, mazlul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar utang tapi dia tunda-tunda, tarsok-tarsok, itu adalah kezoliman. Kezoliman kata Nabi, ittaquzum fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dari bertindak zalim kepada orang lain. Kezoliman itulah kegelapan di hari kiamat kelak. Maka kalau memang mampu, bayar. Maka yang punya utang doa pada Allah agar bisa melunasi. Ya, Nabi aja berlindung dari doa beliau. Dalam doa beliau berlindung dari utang. Siapa yang hafal doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan hutang. Berlindung dari hutang. Lah kita sekarang dikit-dikit ngutang, ganti HP, utang. Ini HP-nya udah gak enak nih. Kenapa? Bayarnya kayaknya. Ya udah benerin aja di servis. Utang. Saya pernah lihat ditawarin sama sales HP, ini Pak, telepon terbaru. Wah, cicilan per bulan. Loh, ini ngutang. Subhanallah. Loh, dan memang kita seakan-akan tersistem untuk berhutang. Coba, Bapak Ibu beli kendaraan, second atau baru, kalau belinya cash dipersulit. Lebih mahal. Tapi kalau belinya hutang, dipermudah. Ada diskon. Ada bonus. Kalau belinya hutang. Benar gak? Benar. Itu ya, hutang riba itu kan, bunga. Kalau punya cash, beli cash. Bilang aja, oh gak bisa. Kalau gak, ya udah gak mau. Ya, jangan gampang-gampang. Kalau memang handphone kita masih bisa, ya udah. Jangan gampang-gampang utang. Kendaraan kalau belum layak ganti masih bisa dipakai, ya pakai aja. Jangan gampang-gampang utang. Nah ini ya. Tadi dalam madzhab Syafi'i disebutkan fa yahrumu al-iqtirat ala ghairil muttar. Orang yang enggak terpaksa ketika dia berhutang, dia udah dosa. Kalau dia enggak bayar, nah itu lagi. Di zaman Nabi ini berarti sahabat ibu-ibu. Sahabat itu tahu sahabat yang berjumpa dengan Nabi, beriman pada Nabi dan mati dalam keadaan iman. Itu enggak sembarangan. Mereka masih hidup, turun ayat Al-Quran yang memberikan rekomendasi keridhaan Allah kepada mereka. Di surah At-Taubah ayat 100. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Para sahabat yang masuk Islam lebih dahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Ini sahabat, mereka masih hidup, sudah dapat titel
radhiyallahu anhu. Allah meridhoinya. Namun tatkala salah seorang di antara sahabat wafat, meninggal dunia, dikabarkan oleh Jabir bin Abdullah, dibawa jenazah salah seorang sahabat di hadapan Nabi supaya Nabi menyolati jenazah tersebut yang sudah dimandikan dan dikafankan. Nabi bertanya, "A'alaihi dainun?" Dia punya hutang tak? Kata sahabat, "Qalu na'am, dinar." Iya wahai Nabi, dia punya hutang 1 dinar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sallu ala sahibikum. Salati aja teman kalian ini sendiri. Waduh. Kita ini kalau punya hutang di zaman Nabi enggak mau disolati. Enggak mau disolatin oleh Nabi, bahaya. Maka jangan bergampang-gampang. Ya. Coba bikin challenge dalam hidup. Tantangan hidup kita. Bisa enggak saya ini menghadap Allah mati dalam keadaan 0 hutang kepada siapapun. 0 hutang kepada siapapun. Bikin challenge. Karena kalau kita, semoga Allah anugerahkan ini semua kepada kita. Kalau kita berhasil demikian, dapat jaminan dari Rasulullah SAW. Man faraqa ar-ruhu al-jasada wa huwa bari'un min salasa wa huwa bari'un min salas dakhala jannah. Barang siapa yang rohnya terpisah dari tubuhnya, artinya siapa yang meninggal dunia, siapa yang mati, siapa yang wafat dalam keadaan dia terbebas dari 3 hal, maka dia masuk surga. Apa 3 hal ini? Minal kibar, dari kesombongan. Wa minal ghulul, dari sikap curang. Wa minad dain, dari hutang. Dari sombong, dari apa lagi tadi? Dari curang dan dari hutang. Ya. Barakallahu fikum. Karena di akhirat, jangankan di akhirat, di kuburan aja panas. Pernah juga didatangkan jenazah kepada Nabi untuk disolati, namun dia ada hutang, Nabi nggak mau. Kata Nabi, "Shollu ala sahibikum." Solati aja teman kalian ini, saya nggak mau. Tiba-tiba seorang sahabat yang mulia namanya Qatadah menjamin, "Wahai Rasulullah, 1 dinar hutang dia, saya yang jamin." Maka Nabi mau solati. Tapi tiap hari Qatadah ditagih oleh Nabi. "Kamu sudah bayar hutangnya belum?" "Belum." Tiap hari ditagih, "Kamu udah bayar hutangnya belum?" "Belum." Pas ketika di hari berikutnya sudah dibayar, kata Nabi, baru mayatnya sekarang udah dingin. Mayatnya udah dingin di kuburan. Berarti panas terus. Hati-hati. Dia berhutang. Ya. Baik. Nah, hutang ini memang interaksi sosial yang kita tidak bisa hindari. Apakah kita berhutang atau menghutangi? Nah, kalau kita menghutangi, ya, maka ada adab-adabnya juga. Ya, ada adab-adabnya juga. Yang pertama, jangan menagih seperti para rentenir dan pinjol. Ya, tapi kita mudahkan. Nabi sabdakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati seseorang yang dia gampang, mudah, simpel orangnya ketika dia membeli, ketika dia menjual, ketika dia membeli dia simpel. Jangan ditawar-tawar sadis tukang sayur ya, Bu. Udahlah, ini di sono segini. Udah ya, 1.000 ya. Sian dah akhirnya tukang sayur. Udah. Ya, Allah merahmati orang yang simpel ketika dia membeli, ketika menjual, wa idaqtada, dan ketika dia menagih hutang. Apalagi kalau orang yang kita tagih itu dia kita tahu kesulitan. Bukan tipe orang yang kabur, namun tipe orang yang memberi kabar ketika dia belum mampu. Dia minta tempo lagi.
Dia tidak memutus persaudaraan, tidak blokir nomor kita. Dia terus kabarkan kemampuannya. Dan kita sendiri pun dengan belum dibayar oleh dia, sebenarnya kita tidak masalah finansial kita. Mudahin aja. Allah berfirman, ya, wa in kana du ya usratin fanadiratin ila maisarah. Kalau memang dia kesulitan, maka kasih tenggang waktu sampai dia lapang. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kalian sedekahkan, ikhlaskan, itu lebih baik jika kalian mengetahui. Tapi saya juga butuh, saya nggak mau sedekahin, saya nggak mau ikhlasin. Silahkan, nggak apa-apa. Silahkan. Jadi orang yang menghutangi tidak boleh diilzam, dipaksa. Udahlah ikhlasin aja, kamu kan hartanya banyak. Loh, urusan dia. Urusan dia. Ya, urusan dia. Nah, bagi kita yang punya kelapangan memberikan pinjaman, pahalanya sangat besar. Misal, ada orang yang datang ke ibu-ibu berhutang 1 juta. Jangka tempo waktunya, ini mesti ditulis ya, ila ajali musamma, sampai jangka tempo waktu yang ditentukan, ditulis. Makanya kalau ada berhutang itu ditulis. Berapa juta, berapa ratus ribu, waktunya kapan, tempo waktunya, dicatat. Ya, dicatat. Jangan, udahlah, cincai, cuman WA. Ada utang nggak? Udah, nggak ditentuin. Ditentukan. Bahkan orang yang mengatakan, ya udah, kapan kamu lapang, bayar aja. Berarti ada waktunya nggak? Ada. Ketika dia lapang, wajib bayar. Jangan malah menggampangkan. Oh kan orangnya bilang kapan saya lapang. Lah kan ente udah lapang. Dia punya duit. Dia bayar. Ya. Nah, kembali lagi tadi. Ada orang yang berhutang sama ibu 1 juta. Tempo waktunya 1 bulan. Selama periode tempo tersebut hingga dia bayar di hari ke-30 di penghujung bulan, tepat 1 bulan dia bayar, utangnya dibayar ke ibu, ibu-ibu juga dapat pahala. Pahalanya banyak banget. Pertama, pahala bantu kesulitan seorang muslim. Nabi sabdakan, man nafasa an akhi kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan kesulitan saudaranya dari segala macam kesulitan dunia, finansial, ekonomi sempit, dan seterusnya, maka Allah akan memberikan kelapangan kepada dia dalam menghadapi kesulitan dari kesulitan-kesulitan akhirat. Berikutnya, tadi berapa nominalnya yang ibu pinjemin? 1 juta. Bayarnya berapa? Dibayarnya kapan? 1 bulan. Perharinya, ibu-ibu mendapat pahala sedekah di sisi Allah 1 juta. 30 hari, 30 juta. Belum bayar nih bu, masih susah nih, anak-anak banyak ini, banyak itu. Ibu-ibu bilang, ya udah sebulan lagi aja. Kasih tempo lagi sebulan lagi. Sampai tanggal 1 bulan depan. Ya. Nah, maka sampai dibayar di penghujung bulan, perharinya ibu-ibu dapat pahala di sisi Allah marratain, 2 kali. 2 juta. Sampai dibayar di penghujung bulan, ibu-ibu sudah bersedekah 60 juta. Tambah sebulan yang pertama 30 juta, 90 juta. Tapi nggak mau bayar-bayar dia. Kita yang menghutangi gimana nih? Boleh nagih terus gak? Boleh. Boleh nuntut di akhirat gak? Boleh. Boleh nagih ke ahli warisnya gak? Boleh. Boleh mengumumkan ke orang lain dia punya hutang gak? Boleh. Hanya sebatas itu aja. Dia punya hutang sama ibu, dia punya aib yang lain, ya jangan disebutin aib yang lainnya. Hanya hutangnya saja. Ya, hanya hutangnya saja. Nah ini ya yang harus dipahami. Dan rukun hutang ya ada 3. Arkanul qard salah satu. Rukun hutang ada 3. Ya.
Yang pertama akidan, yaitu dua orang yang berakad. Al-muqrid wal muqtarid. Yang menghutangi dan yang berhutang. Dua orang yang berakad. Ini rukun pertama. Yang kedua, ma'qudun alaih. Yaitu objek yang dihutangi, yaitu muqrad. Objek yang dihutangi dia harus bisa diserah terimakan. Kalau ada orang bilang saya hutang sama kamu 1 juta, ya udah bulan depan aja nanti ya. Itu dia belum berhutang. Dia belum berhutang. Jadi harus bisa diserah terimakan, ditransfer atau diberi. Jangan saya minjem dong 1 juta. Oke, ntar saya kasih. Kapan? Ntar, berarti belum ada akad. Belum ada akad. Ingat ya, ini transaksi hutang ketika dilaksanakan dengan benar, keduanya dapat pahala. Keduanya dapat pahala. Nah, rukun yang ketiga dalam hutang adalah sigoh. Sigoh. Sigoh itu apa? Ijab qabul. Ijab qabul. Saya hutang dong. Berapa? 1 juta. Nah, saya hutang dong. Saya. Berarti ini udah satu orang yang berakad. Kepada Anda, 2 orang berakad. Saya hutang dong. Ini berapa? 1 juta. Nah, ini ma'qud alih objeknya. Ya udah nih saya kasih. Udah tuh sigot ijab qabul, sah hutangnya. Sah hutangnya. Nah, ya, ada berbagai permasalahan. Ya. Seorang suami yang hutang kepada istri itu akan tetap dianggap hutang. Paham ya? Seorang suami yang hutang kepada istri akan tetap dianggap sebagai hutang. Ya. Paham sini ya? Karena si istri tidak wajib menafkahi suami. Ya. Nanti permasalahan begini. Ya. Nah, ini permasalahannya. Ya. Kemarin itu saya ditanya sama bapak-bapak. Umur 62. Saat saya punya utang nih. Sekian miliar. Saya nggak ada duit. Tapi istri saya ada. Ya, istri saya ada. Boleh nggak saya bayar pakai uang istri saya? Loh, itu duit istri. Berarti bapak minta hibah ke istri. Tapi kan itu duit saya juga. Duit bapak dari mana? Itu kan dulu emas-emas yang dia punya saya yang beliin. Berarti ketika dia memberikan kepada istrinya itu akad hibah atau nitip. Nah. Ya. Nyimpan. Taib. Nah, kalau hibah harus terpenuhi 4 rukun. Hibah harus terpenuhi 4 rukun. Yang pertama, wahib, orang yang menghibahkan. Yang kedua, mauhub lahu, orang yang diberikan hibah. Yang ketiga, mauhub, barang yang dihibahkan, objeknya. Yang keempat, sigoh. Saya ulangi. Yang pertama, wahib, orang yang memberikan hibah. Wahib. Yang kedua, mauhub lahu. Mauhub lahu. Siapa itu mauhub lahu? Orang yang diberikan hibah. Kalau wahib tadi apa? Orang yang menghibahkan. Rukun yang ketiga, mauhub, objek hibah, uang, barang. Yang keempat, sigoh. Sigoh, ijab kabul. Gampang. Nih saya kasih ke kamu. Oke, saya terima. Gak ijab kabul. Nah, ini saya kasih. Nah, sekarang masalah. Apakah seorang suami yang membelikan, ini nanti kaitannya dengan bayar hutang ya. Ya. Jadi jawaban saya ke bapak tadi, saya terangin ke ibu-ibu rinci di sini. Siapa tahu
ibu-ibu juga mendapati kasus serupa dari ibu-ibu sendiri atau kerabat. Jadi ibu tahu. Ya. Nah, perhatikan mengenai permasalahan hibah. Ibu-ibu dibelikan oleh bapak, suami perhiasan, dikasih uang, sudah terpenuhi belum 4 rukun tadi? Wahib sudah, bapak yang menghibahkan. Mauhub lahu sudah, saya yang dihibahkan. Mauhub sudah, objek yang dihibahkan, uang atau perhiasan. Sighah, ijab qabul udah belum? Nggak ada. Nah, kalau dibilang nih buat kamu nih, berarti itu sudah sighah, ijab qabul. Ijab dari dia, ibu qabul aja. Oke, udah qabul. Nah, syukran ya habibi gitu. Itu udah ijab qabul. Nah, neng saya beli nih. Oke, syukran itu udah ijab qabul. Tapi dijelaskan di kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Masailul fil hibah. Uliyu zaujah, perhiasan istri. Idashtara az-zauju li zaujatihi huliyan. Apabila seorang suami membelikan perhiasan untuk istrinya, liyatazayyana biha, supaya istri berhias saja dengan perhiasan, pakai di rumah. Bu, pakai nih, cakep ini. Lam takmilha illa bisighatin. Maka itu lam tamlikha, maka si istri belum memiliki. Enggak jadi HM. Makanya ibu-ibu kalau diberikan mas suami, nih ada emas. Ini apa nih? Pakai doang. Buat saya enggak? Iya buat kamu. Udah. Loh bener. Berarti ketika suami punya utang, boleh enggak? Enggak boleh. Nih ibu-ibu misal diberikan sama suaminya emas 100 gram. Kalau misal itu gak usah tanggung-tanggung, ngapain dibeliin segram? 100 gram, sekilo, logam mulia. 2,9 miliar. Misal. Kalau misal gak apa-apa ya Pak ya. Ini buat contoh, bukan menghayal. Ya. Kalau menghayal gak boleh. Ini buat sampel aja. Ya. Hibah, rukunnya terpenuhi. Rukunnya diapalin tadi tuh. Jangan sampai gak diapalin. Diapalin tuh. Rukunnya terpenuhi nih. Ibu perjelas. Ini emas nih ya, 1 kilo. Ini apa Pak? Buat saya enggak? Ya buat kamu. Udah ijab qabul. Punya ibu. Ya. Punya ibu. Ibu meninggal. Ini misalnya lagi nih. Enggak enak sekarang nih misalnya. Ibu mati. Ya, ibu mati. Berarti salah satu tarikah atau harta peninggalan ibu, logam mulia 1 kilo. Suami nggak bisa. Oh itu kan duit saya itu. Sambil lagi. Nggak. Suami bagiannya cuma berapa dari 1 kilo itu? Kalau ibu punya anak, berarti setengah. Kalaupun kalau nggak punya anak, suami dapat setengah. Tapi kalau ibu punya anak, suami dapat 1/4. Alias 25%. Beli 3 miliar, dapat 25% doang. Suami. Lah, kok saya cuma segini bagiannya? Iyalah, ini kan kamu suami, punya anak. Ini kan udah kamu hibahin, jadi udah punya istri kamu. Kamu cuma 1/4. 25%, sisanya buat anak. Kalau ada laki perempuan, laki 2/1. Nah, ini si suami tadi punya mertua. Orang tua ibu masih hidup, bapak ibunya masih lagi dapat 1/6 lagi. Ya. Gitu, Pak. Begitu Pak. Ya. Nggak bisa. Yang dinilai zohirnya. Jadi nggak bisa suaminya bilang, ya udah buat kamu, dalam hatinya, wah enak aja. Enggak. Yang dihitung zohirnya. Al hukmu ala zohir. Nggak boleh. Al hukmu ala zohir. Hukum yang berlaku berdasarkan yang lahiriah. Yang nampak. Perhatikan ya, hukum yang berlaku ialah yang nampak. Yang nampak dari suami hibah, selesai.
Berarti ketika suami punya hutang dari istri yang sudah dihibahkan kepada barang-barang tadi, dia nggak boleh bayar hutang dari harta istri. Paham ya? Nggak boleh. Karena hibah jangan ditarik nanti. Yaudah, saya tarik hibahnya sini. Nggak bisa, nggak boleh. Ya, Nabi sabdakan. Ya, la yahilu lirajul yu'ti atiyatan aw yahibu hibatan fayarji'u fiha. Tidak halal bagi seseorang yang dia memberikan hadiah pada orang lain atau dia menghibahkan barang hibah pada orang lain, kemudian dia tarik kembali. Illal walid, kecuali seorang ayah ya yang fi ma'ata waladahu, yang dia menarik kembali pemberian kepada anaknya. Itu boleh. Ya, orang tua, ibu, bapak, nih ibu-ibu nih kan senior semua nih. Rata-rata punya anak, anaknya ibu hibahin, nih 100 juta. Cuman ibu lihat, anaknya nggak bener ini. Udah, tarik lagi di 100 jutanya. Karena khawatirnya dia nanti malah menggunakannya dengan yang tidak baik atau boros. Apalagi ibu bilang cuma 100 juta. Kan yang namanya hibah ke anak itu tidak berlaku 2:1. Berarti anak laki perempuan sama rata. Ibu-ibu punya anak, yang paling gede dibeliin rumah, dibeliin kendaraan. Yang kecil-kecil belum. Berarti punya utang ibu sama mereka yang kecil-kecil. Harus diberi rumah dan kendaraan senilai kepada kakak pertama. Paham ya? Ibu-ibu meninggal duluan, harta warisan gak boleh dibagi sampai dibagikan dulu hibah ke anak-anaknya rata. Ya, anak pertama dikasih 1 miliar, anak kedua, ketiga, keempat belum. Harta peninggalan cuma 4 miliar. Berarti 3 miliar diambil buat hibah anak pertama, kedua, ketiga. Loh, keempat itu kan? Anak kedua, ketiga, keempat. Anak pertama tadi udah ya. Loh kan ini anak perempuan sama laki beda. Perbedaan 2:1 itu hanya dalam bab waris. Dalam masalah hibah sama. Tapi kan yang kecil masih baby, masih bocil, sama. Sama. Berarti nanti sisa hartanya cuma 1 miliar. Iya, ya 1 miliar itu dibagi 4. Paham ya? Nah, jadi kalau menarik hibah itu pada orang tua saja. Orang tua boleh narik hibah dari anaknya. Selain dari itu nggak boleh. Bahkan Nabi sebutkan, masalul raji fi hibatihi kama salil qalb qa'a ba'da syabi'a qa'a ba'da ma syabi'a summa raja'a fi qai'ihi. Perumpamaan orang yang menarik kembali hibahnya itu seperti perumpamaan anjing yang dia muntah setelah dia kenyang, kemudian dia makan lagi muntahnya. Maka nggak boleh, dalam mazhab Syafi'i nggak boleh menarik kembali hibah. Suami nggak bisa, udah sini saya ambil lagi, nggak bisa. Ya, nah sekarang yang berhutang istri. Ya. Yang berhutang istri, suami wajib melunasi enggak? Wow, wajib aja. Wajib aja. Ya. Nah, perhatikan. Seorang hutang istri apakah wajib dibayar oleh suami? Gimana ibu? Kalau jawaban ibu-ibu mah satu suara semua. Ya, satu suara semua. Nah, perhatikan begini ya. Baik. Ya, kalau dalam hukum Islam, ya, dalam hukum Islam ya, kalau undang-undang konvensional, setahu saya bukan. Ya. Tapi kita bicara di sini kan pengajian Islam, bukan pengajian undang-undang konvensional atau undang-undang positif. Ya, hutang istri tidak otomatis menjadi hutang suami. Sama aja dong. Namun perinciannya nih, suami wajib membayar hutang istri jika hutang istri tersebut untuk memenuhi kewajiban rumah tangga dari si suami.
Ini si istri ngutang. Kenapa? Karena buat bayar anak sekolah. Sekarang begini, kan kewajiban bagi ayah mendidik anak. Ya, mendidik anak. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib terkait ayat ini, makna jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, adibuhum wa allimuhum ad-din. Ajarkan mereka adab dan ajarkan mereka ilmu agama. Sementara suami, bapak itu kesulitan mencari waktu, kesempatan untuk mengajarkan anaknya. Atau dia sendiri ilmunya juga kurang. Bukan berarti dia lepas tanggung jawab, dia tetap bertanggung jawab. Gimana? Dia wakilkan kepada pihak sekolah, pondok untuk mendidik anaknya. Dengan konsekuensi bayar. Berarti ketika dia membayar biaya pendidikan anaknya, wajib buat dia. Paham ya? Wajib. Nunggak bayaran. Ini kewajiban bapak. Istri terpaksa berhutang, maka suami wajib lunasi. Tapi selain dari itu, istrinya pelesiran, belanja mulu, dikit-dikit di rumah paket. Ya, baik. Ya, maka suami tidak wajib membayarnya. Tapi kalau untuk kebutuhan istri, kebutuhan istri, ngerti ya? Ini kalau istri nggak utang, nanti istri nggak makan, nggak punya pakaian, nggak punya, ya, yang wajib lah. Termasuk wajib itu apa sih? Ya, baik. Sandang pangan papan, toib, ya. Nih, kalau dalam mazhab Syafi'i, ibu-ibu ketika gadis biasa ngopi. Biasa ngopi, dipinang sama suaminya. Suaminya tahu ini biasa ngopi nih. Berarti memberikan kopi jadi nafkah wajib. Karena biasa ngopi. Kalau begitu. Ya, termasuk juga di situ skincare dan semisalnya. Ya, untuk supaya tidak kusam lah. Ya. Baik. Nah, berarti ketika istri ngutang, suami bayar. Tapi selain dari itu, istri ya beli ganti HP, padahal HP udah ada, maka suami tidak wajib bayar. Tapi baiknya suami dibayarin, Bu. Nah, itu berarti kebaikan dari suami. Ya, jadi dirinci, ya, dirinci. Kalau itu kebutuhan pokok ya dari istri dan anak, maka suami wajib bayar dari hutang istri. Begitu. Anaknya yang utang gimana? Nah, anak yang utang biasa tuh ke warung beli. Nah, kalau bocil nggak boleh transaksi. Ya, anak-anak kecil zaman sekarang suka begitu tuh. Beli ngutang dulu, lah anak kecil. Nah, ya, tadi bayarin sama mama di rumah, emaknya ditagih sama uang punya warung. Afwan anaknya tadi beli ini bayarin nanti aja katanya. Waduh, kecil-kecil ngutang. Nah, ya. Taib. Nah sekarang, kalaupun terpaksa hutang, tadi ya mengenai sedikit hibah dan problem dari hutang istri, kalaupun terpaksa hutang, perhatikan ya, kita itu kondisi mendesak, punya potensi bayar atau punya jaminan. Nah sekarang kita bahas pembahasan mengenai ar-rahan, yaitu fikih gadai.